Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Kami dari Kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah perpindahan panas dan basa mengenai tugas penurunan rumus dari soal yang sudah diberikan oleh Ibu Silvi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Zadan Wibowo dengan NIM 2114222. Saya Zahrilda Pratiwi dengan NIM 211423030. Saya dengan Aknan Mirawati dengan NIM 211420007. Saya Muhammad Wildanul Afwan Agustin dengan NIM 211420052. Dan dengan saya Al-Miski dengan NIM 211420056. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Miski dengan NIM 211420056 akan menjelaskan bagian dari soal dan slide berikutnya. Jadi soal diketahui bahwasanya distribusi uap air dalam tabung sempit seperti pada contoh gambar ini dengan kondisi yang sama. Namun seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.2-2a, pada waktu T tertentu ketinggian Zm dari atas karena terjadi difusi, level air turun perlahan. Di sini kita disuruh untuk menurunkan kesamaan untuk waktu akhir TF agar level turun dari titik awal Z0 dalam satuan meter pada T sama dengan 0 ke ZF sama dengan T sama dengan TF dalam satuan second. Nah, di sini kita menggunakan kesamaan dari hukum Fick, di mana hukum Fick sendiri yaitu J bintang AZ sama dengan min DAB dikali dPA per RT dZ. Nah, di soal diketahui bahwasanya persamaan flux untuk difusi gas A melalui non difusi gas B. Jadi, untuk nilai NA-nya ini sama dengan min DAB dikali dPA per RT dZ ditambah PA per P dikali NA plus NB. Nah, kenapa kita menggunakan PA per P dikali NA plus NB? Karena ini persamaan flux untuk konveksi. Jadi diketahui di sini bahwasanya NB sama dengan 0 karena ya gas A itu melalui non difusi gas B. Jadi otomatis untuk nilai NB itu sama dengan 0, maka didapatlah NA sama dengan min NB dikali dPA per RT dZ ditambah PA per P dikali NA tambah 0. Nah, kemudian kita di sini didapatlah hasil dari penurunan rumus yang sebelumnya. Dapatlah ini. Kemudian di sini ada NA dan juga NA. NA di sini itu kita pindahkan ruas ke sebelah kiri sehingga didapatkan NA min PA per T dikali NA sama dengan min DAB dikali dPA per RT dZ. Kemudian untuk penurunan rumus berikutnya itu di sini ada NA dikali 1 per PA per T sama dengan min DAB dikali dPA per RT dZ. Nah, kenapa di sini 1? Karena kita menurut rumusnya di sini kan NA, jadi otomatis NA dikali berapa agar dapatnya itu NA, jadi otomatis dikalikan 1. Ya, dari saya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akna Triherawati. Baik, terima kasih kepada Al-Miski. Perkenalkan, nama saya Akna Triherawati dengan NIM 211420007. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari Al-Miski. Itu terdapat NA kali DZ sama dengan min DAB kali dPA per RT dikali 1 min PA per T. Dalam persamaan yang sebelumnya 1 per PA mungkin terdapat di ruas kiri. Sekarang ruasnya terdapat di sebelah kanan karena untuk diintegralkan di bagian kanan yaitu PA-nya, yang kiri diintegralkan untuk yang DZ-nya, sehingga untuk memudahkannya kita memindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya yaitu NA kali integral DZ sama dengan min DAB kali RT dikali integral dari dPA per 1 min P per P, sehingga dPA per P min PA per P dirubah yaitu menjadi P kali dPA per P min PA karena P min PA per P dirubah menjadi P kali dPA per P min PA. Selanjutnya yaitu NA dikali integral dari DZ sama dengan min DAB per RT integral dari P kali dPA per P min PA.
Selanjutnya yaitu kita integralkan dz-nya yaitu dengan batas atasnya z2, batas bawahnya z1 sama dengan min DAB per RT integral P integral batas atas PA2, batas bawahnya PA1 1 per P min PA kali di PA. P di sini dikeluarkan karena P termasuk konstanta yaitu nilainya tetap sehingga dikeluarkan. Selain itu karena yang diintegralkan yaitu PA sehingga P-nya harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu NA kali Z2 min Z1 sama dengan min DAB per RT dikali P min learn P min PA dengan batas atas PA2 dengan batas bawahnya PA1. Ini menjadi learn karena yaitu salah satu sifat integral yaitu jika terdapat integral 1 per x dx maka menjadi learn x. Di sini kita mempunyai min PA yaitu integral dari 1 per min PA dPA menjadi min learn PA sehingga menjadi min learn P min PA dengan batas PA2 min PA2 batas bawahnya PA1. Kemudian persamaan selanjutnya yaitu NA dikali Z2 min Z1 sama dengan DAB per RT dikali P kali learn P min PA2 min learn kali P min PA1. Di sini menjadi plus karena min pada DAB dan min pada learn sudah dikeluarkan sehingga nilai DAB-nya menjadi positif. Kemudian NA dikali Z2 min Z1 sama dengan min DAB per RT dikali P learn P min PA2 per P min PA1. Sebelumnya yaitu learn P min PA2 min learn P min PA1 dirubah menjadi ini karena salah satu sifat terkena yaitu jika ada pengurangan maka menjadi pembagian yaitu P min PA2 min P min PA2 per P min PA1 sehingga persamaannya menjadi NA sama dengan min DAB kali P per RT kali Z2 min Z1 kali learn P min PA2 per P min PA1 sehingga mendapat persamaan seperti ini. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Wildan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Abdul Agustin akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Rirawati. Jika ada PBM sama dengan PB2 min PB1 per lan PB2 min PB1 sama dengan di sini kita tinggal masukin aja, di sini sudah diketahui PB1 sama dengan PA1, PB2 sama dengan PA2 sama dengan P min PA2 dikurangi P min PA1 per len P min PA2 per P min PA1 sama dengan PA1 min PA2 per len P min PA2 per P min PA1. Maka PBN sama dengan PA1 min PA2 per len P min PA2 per P min PA1. Selanjutnya kita masukin ke persamaan len yaitu len P min PA2 per P min PA1 sama dengan PA1 min PA2 per PBN. Maka persamaan untuk NA menjadi NA sama dengan DAB, ini minnya salah, dikali P per RT DZ PBN dikali PA1 min PA2. Di sini PBN-nya rata-rata tekanan. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Jalur Widawati. Terima kasih Wildan atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perpindahan molekul tersebut apabila jarak yang apabila volume yang ditempuh itu tidak stabil atau berubah-ubah, sehingga kita menggunakan rumus rho sama dengan M per V karena ini akan dihubungkan dengan massa molekul yang terdifusi, sehingga kita bisa mengambil flux dari zat A yang berdifusi ini dengan massa.
yaitu dengan kita dapat mengetahui massa tersebut dengan rumus densitas, yaitu rho sama dengan M per V, yang kemudian kita pindah luaskan menjadi yang diketahui yaitu kilogram atau berat dari zat A tersebut menjadi rho dikali V, dimana kita ketahui kalau volume itu luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas dikali tinggi ini kita umpamakan dengan luas area dari zat yang melewati geometri tersebut dikalikan jaraknya. Nah, kemudian untuk mengetahui massa tersebut kita bisa mengetahuinya dengan M dikali MR atau mol dikali MR, sehingga bisa kita ubah pindah luaskan agar diketahui yaitu massa menjadi M dikali MR atau mol dikali MR. Untuk selanjutnya kita bisa ganti massa yang ada di persamaan ini menjadi N atau mol dikali MR sama dengan densitas dikali luas geometri yang dilewati oleh molekul tersebut dikali zat atau jarak, dimana kita bisa asumsikan jarak tersebut itu dilewati persatuan waktu, sehingga bisa kita tuliskan di sini yaitu dz per dt. Kemudian dari soal telah diasumsikan bahwa jarak itu dihitung dari sejak t sama dengan 0 atau t awal ke t akhir, sehingga dari persamaan ini kita bisa menuliskan dz per dt. Selanjutnya untuk mengetahui flux ini bisa kita asumsikan dengan mol, dan juga MR ini bisa dipindah luas ke bawah atau menjadi pembagi, sehingga di sini persamaannya menjadi NA atau flux dari zat A secara konveksi sama dengan densitas dikali A atau luas permukaan dari geometri yang dilewati oleh molekul A dikali dz atau jarak per MR dari zat A dikali dt atau waktu. Karena kita asumsikan luas dari geometri ini 1 per jaraknya, maka kita bisa ganti A ini menjadi 1 meter. Kemudian kita jadikan persamaan ini hanya NA sama dengan rho A dikali dz per MR dari zat molekul A dikali dt. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaidan. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan. Nama saya Muhammad Zaidan Wibowo, NIM 2144222. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan akhir dari TF yang ingin dicari. Jadi sesuai dengan yang soal tadi kan, kita dari awal tuh ingin mencari persamaan dari TF atau waktu yang ditempuh untuk si senyawa ini berdifusif dari T1 sampai TF. Nah, pertama-tama yang kita lakukan itu mensubstitusi persamaan NA1, NA untuk persamaan 1 dan N2. Jadi tadi kan udah ada 2 persamaan tuh sebelumnya. Yang pertama yaitu rho A dikali dz per MRA dikali dt dan DAB dikali P dikali PA1 min PA2 per RT dikali dz dikali BBM. Kita masukin ke persamaan NA sama NA, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita kan yang ingin dicari kan rumusnya tuh TF. Jadi yang kita fokusin itu TF. Jadi untuk di sini kan ada 3 variabel lain selain dt. Jadi 3 variabel lain ini pindah ke ruas ke kanan menghasilkan dt sama dengan RT dikali BBM dikali rho A dikali Z dz per MRA dikali DAB dikali P dikali PA1 min PA2. Selanjutnya karena di sini masih ada D atau turunan atau derivatif, jadi kita integralkan ruas yang satu dan ruas kiri dan ruas kanan. Dapat lihat di sini kalau sebelah kiri yang kita integralkan adalah terhadap dt, sedangkan yang sebelah kanan yang kita integralkan adalah terhadap dz. Nah, selanjutnya kita integralkan saja, tapi untuk integral ini karena yang lain ini tidak ada z lagi, dan karena di sebelah kanan ini nggak ada z lagi, nggak ada variabel z lagi, cuma ada di z dz, maka yang lainnya ini bisa pindah ke depan atau berfungsi sebagai konstanta. Jadi yang diintegralkan untuk sebelah kanan ini hanya z dz. Oke, terus langsung aja diintegralkan
Untuk yang DT adalah batas bawahnya T sama dengan 0 dan batas akhirnya adalah TF atau T finalnya. Sedangkan yang DZ batas bawahnya adalah Z1 dan batas akhirnya adalah Z2. Terus langsung aja diintegralin. Integral dari DT kan sama DT, batas bawahnya 0, batas atasnya TF. Dan untuk DZ maksudnya integralnya adalah setengah Z kuadrat. Karena rumus dari integral itu sendiri adalah 1 per n kurang 1, ininya misalkan X ini n plus 1. Ini kan rumus umum dari integral itu sendiri. Maka jika Z dz artinya 1 per 1 plus 1 dipangkat 1 plus 1, jadi 1 per 2 Z kuadrat. Terus langsung kita masukin integral batasnya. T ini kan hasilnya T0 min TF. Maaf. TF min 0. Berarti sama aja kayak TF. Selanjutnya untuk yang Z-nya itu tinggal masukin adalah batas atasnya Z2, jadi setengah Z2 kuadrat min setengah Z1 kuadrat. Terus di sini kan setengah, berarti bisa aja persamanya kita ubah jadi setengah Z2 kuadrat minus Z1 kuadrat. Setengahnya bisa ke depan. Kalau otomatis ditaruh di sini, berarti ini bisa aja ditaruh di bawahnya kan. Berarti persamaannya bisa menjadi TF sama dengan RT dikali BBM dikali rho A dikali Z2 kuadrat min Z1 kuadrat per 2MRA dikali DAB dikali P dikali PA1 min PA2. Jadi nanti kita dapatkan untuk persamaan akhir dari TF yang diinginkan di soal. Jadi mungkin sekian pembahasan penurunan rumus untuk mencari persamaan TF dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.